Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk melanjutkan pengetikan atau pembuatan program pengawasan. Nah, kita akan langkah pertama pada lanjutan ini, kita akan mengedit atau mengubah tampilan dari heading yang kita gunakan ini. Kita kemarin menggunakan heading level 1 dan level 2. Ini di sini heading level 1 itu kita gunakan pada judul bab. Kemudian heading nomor 2 kita gunakan pada subbab. Nah, supaya sesuai dengan panduan atau yang disarankan pada program pengawasan, maka tampilan ini perlu kita, atau style ini perlu kita edit atau kita sempurnakan sesuai dengan panduannya. Untuk itu kita akan menampilkan dulu supaya mudah diakses. Jadi ini bagian styling yang akan kita gunakan supaya mudah diakses dan muncul di samping sebelah kiri. Kita klik pada lambang ini di sini. Kita klik sehingga style berada atau muncul di sebelah kiri layar di bagian sini. Nah, ini ya, seperti saya tampak pada sekarang ini ada di heading 1. Heading 1 ini fontnya adalah Calibri Light 16 spasi 12 ya, seperti yang tampak di sebelah kiri. Kita akan mengubah style ini seperti pada style program pengawasan yang biasa atau yang umum kita gunakan dengan cara kita edit ya, heading pada atau heading nomor 1 kita edit. Kita klik pada panah kecil sebelah kiri, kemudian modify. Di sini ada update heading, ada modify, dan ada remove juga. Kita akan modify atau mengubah. Nah, ketika kita ubah atau kita klik pada modify, kemudian muncul heading nomor 1. Ini nama aslinya. Style based on itu normal. Style heading normal kita biarkan. Kemudian hurufnya kita pilih, hurufnya itu kita menggunakan Times New Roman, besarnya adalah 12, ini kita pakai yang umum saja. Kemudian warnanya kita hitamkan saja. Kemudian ini berada di tengah, kita pilih center. Dan ya, ini sudah berada di tengah seperti ini penampilannya. Kita klik OK. Nah, dengan demikian halaman judul atau judul bab yang nanti akan kita pakai dia sudah berada di tengah. Ini otomatis yang lainnya juga sudah demikian karena menggunakan style yang sama. Misalnya halaman pengesahan, dia otomatis juga sudah berada di tengah. Kemudian kata pengantar juga sudah di tengah. Pendahuluan juga sudah ada di tengah. Jadi sudah seperti setelan penulisan karya ilmiah yang lazim digunakan. Nah, baik. Jadi ini kita lihat setelah sekali saja dia diatur dengan menggunakan styling, maka semuanya ikut atau semua yang menggunakan style itu ikut disempurnakan atau diubah. Padahal kita hanya mengubah pada halaman sini saja, di halaman judul saja. Nah, ini adalah mengubah style halaman 1. Nah, kita akan mengubah style untuk heading nomor 2 sesuai dengan
menggunakan cara penomoran yang sudah otomatis, sehingga ini huruf A, ini pengetikan manual, ini nanti kita akan gantikan. Caranya serupa dengan pengubahan pada halaman atau pada judul bab tadi. Kita pilih pada heading nomor 2, kita klik di sini, kemudian modify. Nah, pada heading nomor 2 seperti ini. Kemudian seperti tadi caranya sama. Kita pilih ini adalah Times New Roman, besarnya 12, kemudian warnanya hitam. Kemudian penomoran ini letaknya juga ada di sebelah kiri ya, sebelah kiri. Kemudian penomorannya nanti kita buat secara otomatis. Nah, ini kita pilih pada numberingnya. Kita lihat di sini noun. Nah, kita akan membuat dia nomornya secara otomatis. Pada anak bab atau subbab itu penomorannya menggunakan A, B, C dan seterusnya. Jadi kita pilih yang ini. Nah, demikian. Kemudian dari sini kita klik OK. Nah, tampak di sini dari previewnya kelihatan penomorannya sudah menggunakan penomoran otomatis, sehingga kelihatan kalau huruf A yang kita ketik secara manual itu menjadi duplikasi penomoran. Nah, ini kita perlu nantinya kita betulkan. Kemudian letaknya ini masih ada sedikit ke tengah dari sisi pinggir, paling pinggir dari ketikan. Nah, ini kita rapikan melalui menu paragraf. Nah, pada menu paragraf ini nampak di sini ada indentation, ya, ada indentation atau penggantungannya dimulai dari berapa. Nah, di sini bisa kita, supaya dia ke pinggir, ini bisa kita, karena kita berharap huruf A-nya itu munculnya di paling pinggir. Nah, ini bisa kita kurangi jadi 0. 0 berarti dia dimulai dari sisi paling kiri, itu nomor huruf A-nya. Nah, kemudian nanti lipatannya akan sejauh 0,63. Kemudian tentang line spacingnya kita pilih saja line spacing 1,5. Oke, ini pengaturannya sudah cukup. Previewnya tampak di sini sudah sesuai. Kita oke. Kemudian dari sini juga di oke. Nah, kelihatan bahwa hasil saat ini itu sudah ada ini A di depan, ini adalah, nah kelihatan ini ada lebih tebal, ini berarti penomoran yang secara otomatis, sedangkan A yang di tengahnya ini kan merupakan ketikan manual yang kita kutip dari panduan kemarin. Nah, bagian ini yang harus kita hapus. Kita hapus sehingga dia isinya, judulnya adalah latar belakang, penomorannya sudah otomatis atau menggunakan penomoran yang ada secara sistem. Hapus di sini. Nah, ini bagian ini memang harus dihapus secara manual. Karena sebelumnya kita hanya mengcopy saja dari ketikan. Begitu juga pada bab yang berikutnya. Nah, ini pada bab 2 di sini penomorannya. Nah, ini masih mengikuti penomoran melanjutkan dari yang di atas. Sedangkan untuk pada ganti bab ini penomorannya dimulai dari huruf A lagi. Karena itu di sini kita klik kanan, restart at A. Di sini ini dihapus.
Begitu juga yang ini dihapus, dan ini mulainya dimulai dari sisi paling kiri. Begitu juga yang huruf C. Demikian. Kemudian pada bab ketiga sama, di sini kita restart add A. Kemudian ini dihapus. Kemudian bab selanjutnya ini restart add A, hapus nomor manualnya. Pada bab 5 ini juga restart A, kemudian hapus nomor manualnya. Nah, demikian. Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu? Dengan cara ini kita sudah mengatur style dari bab dan subbab yang menyesuaikan tata tulis yang lazim digunakan pada suatu karya ilmiah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.